Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Imade Pasok Widiarta. Saya Iketut Yudi Mahendrawan. Saya Putu Andi Maharta Sukrawan. Di sini kami akan membahas materi tentang manajemen kualitas dengan subbahasan. Yang pertama ada konsep dasar kualitas, perspektif konsumen dan produsen. Ada peran strategis manajemen kualitas dalam menentukan keunggulan bersaing, evolusi paradigma kualitas, konsep manajemen kualitas, total kualitas manajemen konsep dasar, dan 8 fokus utama penilaian TQM, dan tantangan atau isu strategis dalam manajemen kualitas. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar kualitas. Kualitas adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Menurut Scherkenbach 1991, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga yang tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ketut Gede Mandrawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Widi. Kualitas memiliki dua perspektif. Yang pertama, perspektif kualitas konsumer atau consumer perspektif. Menurut perspektif ini, kualitas produk dikaitkan dengan desain dan harga. Artinya, kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas dan harganya yang ditentukan. Yang kedua, perspektif kualitas produsen atau producer perspektif. Menurut perspektif ini, kualitas produk dikaitkan dengan standar produksi dan biaya. Artinya, produk dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya. Peran strategis manajemen kualitas dalam menentukan keunggulan bersaing produk. Kualitas merupakan kunci keunggulan bersaing atau competitive advantage, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai keunggulan pasar. Dalam jangka panjang, keunggulan bersaing yang terjaga akan menghasilkan kinerja di atas rata-rata, menurut Evans dan Lindsay. Atau bisa juga diartikan, kualitas adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Kualitas suatu produk sangat menentukan prestasinya di pasaran. Di sini akan dibahas mengenai manajemen kualitas, yaitu manajemen yang membahas aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan kualitas suatu perusahaan. Manajemen kualitas sangat penting bagi suatu perusahaan. Dalam perusahaan, manajemen kualitas digunakan untuk memenuhi selera konsumen sesuai dengan perkembangan zaman. Manajemen kualitas dapat diterapkan pada barang maupun jasa, karena yang ditekankan pada manajemen kualitas adalah peningkatan sistem kualitas. Evolusi paradigma kualitas. Pada zaman modern, fungsi kualitas berkembang melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, inspeksi atau inspection. Konsep kualitas modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok kualitas yang utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektur mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi ini tidak independen, biasanya mereka melapor ke pabrik. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian kualitas. Adanya Perang Dunia Kedua mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Kualitas produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Hal ini harus dapat diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab kualitas dialihkan ke bagian quality control yang independen. Bagian ini memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian pabrik. Para pemeriksa kualitas dibekali dengan perangkat statistika seperti diagram kendali dan penarikan sampel. Yang ketiga, penjamin kualitas atau quality assurance. Rekomendasi yang dihasilkan dari teknik-teknik statistik seringkali tidak dapat dilayani oleh struktur pengambilan keputusan yang ada. Pengendalian kualitas atau quality control berkembang menjadi penjamin kualitas atau quality assurance. Bagian penjamin kualitas difokuskan untuk memastikan proses dan kualitas produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan kualitas. Yang selanjutnya, manajemen kualitas atau quality management. Penjaminan kualitas bekerja berdasarkan status quo.
sehingga upaya yang dilakukan hanyalah memastikan pelaksanaan pengendalian kualitas, tapi sangat sedikit pengaruh untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi persaingan, aspek kualitas harus selalu dievaluasi. Yang selanjutnya, manajemen kualitas terpadu atau total quality management. Dalam perkembangan manajemen kualitas, ternyata bukan hanya fungsi produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kualitas. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap kualitas tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Konsep manajemen kualitas. Sederhananya, konsep manajemen kualitas ini memiliki 3 pilar utama. Di antaranya, 1. Fokus kepada pelanggan atau customer focus. 2. Peningkatan berkesinambungan dengan berbasis fakta atau continuous improvement based on fact. Nomor 3. Partisipasi menyeluruh dari seluruh tingkatan SDM atau total participation. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putu Andi Maharta Sukrawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hendrawan. Materi yang saya bawakan yaitu konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa mendatang. TQM lebih merupakan sikap dan perilaku berdasarkan kepuasan atas pekerjaan dan kerja tim atau kelompoknya. Materi selanjutnya ada 8 fokus utama penilaian Total Quality Management. Yang pertama ada berfokus pada pelanggan, customer yang menentukan tingkat kualitas suatu produk atau jasa. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Semua karyawan berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada peningkatan berkesinambungan. Komponen utama dari TQM adalah perbaikan terus-menerus. Yang keempat ada sistem terintegrasi. Proses mikro menambah proses yang lebih besar dan semua proses digabungkan ke dalam proses bisnis yang diperlukan untuk menentukan dan menerapkan strategi. Yang kelima ada pendekatan strategi dan sistematis. Bagian penting dari manajemen kualitas dalam pendekatan strategi dan sistematis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keenam ada peningkatan berkelanjutan. Hal utama TQM, peningkatan proses berkelanjutan. Yang ketujuh, pembuatan keputusan berdasarkan fakta untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu organisasi dan tentang ukuran kinerja sangatlah diperlukan. Yang ke-8 ada komunikasi sama masa perubahan organisasi serta bagian dari operasi sehari-hari. Komunikasi yang efektif memainkan peran besar dalam menjaga moral dan memotivasi karyawan di semua tingkatan. Baik, materi selanjutnya ada tantangan atau isu strategis dalam manajemen kualitas. Agar perusahaan dapat berkembang dan paling tidak bisa bertahan hidup, perusahaan tersebut harus mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Perusahaan yang akan memenangkan persaingan dalam segmen pasar yang telah dipilih harus mampu mencapai tingkat kualitas seperti kualitas bahan mentah dan pemasok, kualitas SDM, dan kualitas promosi. Ada hubungan yang erat antara mutu produk atau barang dan jasa, kepuasan pelanggan, dan laba perusahaan. Makin tinggi mutu suatu produk, maka makin tinggi pula kepuasan pelanggan, dan pada waktu yang bersamaan akan mendukung harga yang tinggi dan seringkali biaya rendah. Sekian dari presentasi saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.
Om Santi 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 Om.